Kalau saya disuruh memilih, mending tidak kupilih dua-duanya. Tapi kalau kembali lagi disuruh memilih, kupilih dua-duanya. Memilih tingkat persentase. Saya 60 akademik, 40 organisasi. Oh, berarti skala prioritas Tai itu akademik dulu baru organisasi. Iya, pasti iya. Minimal contoh misalnya 60% saya harus di akademik, 40% saya harus di organisasi. Halo Sobat Nikom, kembali lagi bersama saya Asyira Syarif dalam acara Humanikom Talks. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai mahasiswa antara akademik dan organisasi. Di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Kakanda Muhammad Jamil Resta, SIKOM. For your information, Kak Eca ini adalah demisioner Ketua Umum Humanikom. Apa kabar Kak Eca? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Kak Eca sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukanku apa nih? Nggak ada sih. Ya kerja lah pasti. Kerja toh. Masa nggak kerja? Ya, tahu Kalau kerja. orang selesai kuliah itu harus cari uang. Kalau masih miskin ya setidaknya harus kerja terus supaya toh bisa penuhi kebutuhan hidup. Biar mau itu 1 juta jadi dapat 1 hari. Itu alhamdulillah Mi itu. Oh. 1 juta 1 hari itu lumayan loh Kak. Oh, lumayan Mi. Ngomong-ngomong nih Kak, selama jadi mahasiswa, organisasi apa sih yang Kak Eca aktif di dalamnya gitu? Kalau selama saya jadi mahasiswa, saya itu aktif pertama kali ikut kaderisasi di IMM, di Unismu. Terus setelah di IMM, saya berproses di Humanikom. Saya berproses di Humanikom itu 2000 berapa ya? Dari 2016. Saya berproses di komisariat itu 2015 karena saya dikader pas sebelum saya masuk di Unismu. Jadi dikader memang itu sebelum masuk ke Unismu. Saya. Terus kira-kira dari hasil pengamatan Kak Eca sendiri nih, bagaimana sih sekarang mahasiswa memandang organisasi itu? Mahasiswa tahun berapa ini dulu? Mahasiswa yang sekarang. Oh, mahasiswa tahun 2022. Iya, 2020 sampai 2022. Kalau saya pribadi masih tanggapanku tentang mahasiswa tahun 2020 sampai 2022 itu mungkin yang bisa aku kasih tanggapan 2019 Ji. Karena 2020 itu sudah Covid nih. Toh? Jadi tidak bisa kileki juga aktivitasnya mahasiswa, apalagi kalau selesai maki. Kan urusan tak bukan cuma di kampus, tapi kalau minta tanggapan, kalau dari saya pribadi sebenarnya tidak 100% sih ya. Tidak 100%. Mungkin perbandingannya 80-20 kalau mahasiswa sekarang tentang organisasi. Karena kan tidak bisa juga paksa mahasiswa untuk ikut organisasi. Ya, betul. Toh? Nah, tapi bagaimana caranya mahasiswa itu bisa datang di organisasi tanpa dipaksa? Tidak harus dipaksa sebenarnya. Tapi bagaimana dia bisa dipaksa? Bagaimana dia bisa memaksakan dirinya untuk bisa berorganisasi? Kalau saya pribadi ya, gitu. Terus di luar sana kan tuh Kak banyak statement tuh bilang untuk apa sih organisasi? Nanti kalau organisasi kalau lama lulus, terus nanti IP kamu kecil. Menurut Kak itu bagaimana sih? Kalau begitu, sebenarnya tergantung individu, tergantung mahasiswanya. Kalau IPK kecil, IPK aku saya tidak kecil Ji. IPK aku just for your information FYI 3,42 setelah saya menyelesaikan kuliah 6 tahun, kurang lebih 6 tahun di Unismu. Mantapnya Kak. Iya. Jadi sebenarnya kalau makin berorganisasi tergantung juga pribadi. Kalau misalnya malas-malasan juga tidak berimbang antara organisasi dan akademik, ya percuma juga toh. Kan kita ini kuliah, kalau bahasa orang-orang kan biasanya ada sebut formalitas. Tapi kan kalau kita masuk di jenjang perkuliahan, dunia kampus, beda juga rasanya dengan dunia pendidikan biasa seperti tingkat dasar SMP sampai SMA. Pasti beda lah. Selama
masuk organisasi gini, pernah Ki kayak dihadapkan dengan dua pilihan antara akademik dengan organisasi gitu. Terus apa pilihan tak di situ? Dihadapkan apa di pilihanku? Saya memilih untuk tidak memilih. Kenapa begitu? Saya memilih untuk tidak memilih keduanya. Maksud saya kalaupun saya mungkin pernah juga diperhadapkan seperti itu. Kalau saya disuruh memilih, mending tidak kupilih dua-duanya. Tapi kalau kembali lagi disuruh memilih, kupilih dua-duanya. Gitu. Tidak bisa ke salah satunya. Berarti kalau dihadapkan dengan dua pilihan itu kita tidak memilih gitu. Tidak. Mending tidak kupilih dua-duanya. Ataupun kalau memang saya disuruh memilih, mending saya pilih dua-duanya. Kan pilihan tidak hanya satu toh? Iya, betul. Kalau pilihan cuma satu ya pasti pilih salah satunya. Tapi tergantung juga mahasiswanya bagaimana caranya dia bisa berimbang dengan organisasi dan akademiknya. Ya, yang Seperti penting itu. bagaimana cara kita memanajemen waktu begitu Kak. Iya. Dulu juga itu kayak susah tuh jadi organisasi. Terus menurut Kak, itu kuliah sama organisasi bisa beriringan atau harus ada yang dikorbankan salah satunya? Kalau itu ini persoalan pengorbanan nih. Jadi beda pertanyaan dengan tadi yang sekarang nih, beda tuh? Beda ya? Oh, ini persoalan pengorbanan. Iya. Kalau saya gimana? Kita harus pilih. Kalau saya pakai perhitungan jumlah persentase kalau untuk saya. Tidak bisa saya pakai 50-50. Harus 60-40. Minimal contoh misalnya 60% saya harus di akademik, 40% saya harus di organisasi. Karena kalau 50-50 itu tidak bisa ya. Kadang juga itu kalau berorganisasi gitu, apalagi kalau banyak senior tak dipilih akademika. Nah bilangnya kising selesai aja itu, ya tak? Tapi dipilih organisasi ya, nah bilang sing orang tua ya. Mulai apa tuh seni bikin itu, toh? Jadi harus memilih. Kalau saya harus memilih tingkat persentase. Saya 60 akademik, 40 organisasi. Oh, berarti skala prioritas TAI itu akademik dulu baru organisasi. Iya pasti Mia harus tetap akademik karena kan kita ini kuliah kan kita izinkan sama orang tua untuk kuliah bukan untuk berorganisasi. Betul. Kecuali pada saat kita masuk kuliah kita minta izin sama orang tua, mau ke berorganisasi Pak, mau ke berorganisasi. Ya organisasi mau, tapi selesaikan dengan waktu yang tepat, dengan tepat waktu. Tapi kalau saya kemarin dengan waktu yang tepat, jadi mungkin kurang lebih 6 tahun baru saya selesai. Gitu. Terus kan Kak, di masa pandemi seperti ini banyak kan mahasiswa yang kayak mager ki begitu, mager ki berorganisasi, mager keluar begitu. Itu tuh kayak mempengaruhi mahasiswa untuk tidak berorganisasi karena kan dari 2020 sampai 2021 itu dianjurkan ki untuk di rumah gitu. Apa nih berorganisasi di kampus atau Iya. berorganisasi di luar kampus? Organisasi di kampus. Di kampus. Iya. Kalau yang seperti itu ya kita menoleh sama lembaganya sendiri. Bagaimana teman-teman di organisasi itu bisa memberikan atau setidaknya memfasilitasi adik-adik untuk bisa berorganisasi. Kan ada juga itu biasa orang ke sekret kore tapi dipaksa pi toh dipaksa pi. Jadi mending teman-teman dari mahasiswa itu sendiri ke sekret karena ada sesuatu yang dia butuhkan, atau mungkin dia datang ke organisasi itu karena ada sesuatu yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia datang ke sekret, kan kita tahu kalau dunia mahasiswa kalau di sekret ya pastilah datang ke sekret paling cuci piring, membersihkan. Ya tapi kan bukan itu muatannya yang harus dikasih toh. Mungkin itu salah satu tipe apa ya? Tipe kakaknya untuk bisa mendekatkan adik-adiknya ke sekret. Tapi kan bukan itu muatannya. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kakak-kakaknya supaya adik-adiknya bisa datang ke sekret. Gitu. Ataupun minatnya dalam berorganisasi, sama tadi bagaimana caranya organisasi itu bisa bisa memberikan sesuatu yang diharapkan sama mahasiswa baru atau adik-adiknya, seperti itu.
Jadi artinya lembaga itu harus menyediakan wadah untuk adik-adiknya, misalnya kayak mengadakan diskusi begitu kan, Iya, supaya begitu. sekretnya aktif, organisasinya aktif, terus mahasiswanya juga dapat ilmu dan lain sebagainya. Iya, gitu kan. kayak begini nih tuh Humanicom Talks. Ini kan sebenarnya sudah cukup bagus. Humanicom mengadakan Humanicom Talks. Jadi setidaknya ini bisa menjadi wadah. Humanicom sudah menjadi wadah, tapi kan fasilitasnya yang bisa berjalan yang seperti ini akan setidaknya bisa menjadi bisa membuat adik-adik itu datang menghampiri kita, bukan jika kita datang menghampiri dia, tapi dia datang menghampiri kita untuk mengikuti program-programnya Humanicom. Contohnya Humanicom Talks. Oke guys, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Kak Echa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.